tidak lupa kata-kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan berbagai nikmatnya. Kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali, berkumpul kembali, bersama kembali dengan kami bidang SPSP Taman Budaya Bukit atau Kelas Kebudayaan kepala bidang SPSP. Titip salam buat Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kerjasama antara kami dinas kebudayaan khususnya bidang SPSP dengan MGMP PS dalam SMP sebelum itu tidak hanya sampai di sini tetapi tetap berlanjut dalam selamat datang, selamat bergabung dengan kami bidang SPSP, selamat datang di dinas kebudayaan. Hari-hari terakhir atau tahun-tahun ini museum dipandang sebelah mata. Museum dianggap hanya kumpulan barang-barang atau barang-barang kuno yang sepertinya tidak ada artinya. Tapi melalui museum kita akan melihat lebih dekat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sudah lampau, dan melalui museum kita bisa mempelajari, bisa melihat, bisa mendapatkan informasi peradaban orang-orang yang sudah mendahului kita. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan semakin meningkatkan hubungan, mempererat kerjasama kita antara bidang SPSP dengan MGMP PS dan sejarah SMP Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah, yang ada kaitannya dengan kegiatan ini adalah LCCM yang kemarin baru dilaksanakan pada tanggal 27 ya. Yang kemarin, yang final di provinsi 27 kemarin, Gunung Kidul mendapatkan prestasi harapan 2. Ada ucapan selamat dari teman-teman, alhamdulillah tidak juara 6 karena memang kontingen-kontingen yang lain bekerjanya lebih giat atau belajarnya lebih giat dan pinter-pinter semua. Masih ada harapan satu lagi nanti LCCS, mudah-mudahan mohon doa restu Bapak dan Ibu untuk teman-teman atau adik-adik kita yang di SMK, SMA, MA, SMA nanti untuk berjuang mempertahankan juara 1 tahun 2021 dalam lomba cerdas cermat sejarah. Apabila tidak ada hal yang perlu disampaikan lagi, mari kita awali perjamuan kita ini dengan berdoa. Mudah-mudahan perjalanan kita dari awal sampai dengan pulang kembali nanti selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Menurut ajaran agama masing-masing, berdoa di persilakan. Doa cukup. Selamat bersama-sama menikmati museum, dan nanti sebelum kita naik ke kendaraan kita foto terlebih dahulu dengan menggunakan banner, dan kita nanti bersama bis Prayogo. Ya. Salam budaya. Salam sahabat museum.
kemudian Museum Jenderal Ahmad Yani yang ada di Jakarta. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke Jakarta kali ya, ke museum yang dulu juga kali ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Kemudian satu di Bogor, Musmor Peta, tempat dulu mendirikan militer pada zaman Jepang. Ini salah satu cagar budaya nasional ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2010. Ini menjadi cagar budaya nasional. Jadi ini gedungnya asli. Kalau cagar budaya kan tidak bisa dirubah ya Bu ya. Paling catnya aja yang kami rubah. Kalau lantainya sama bangunannya masih asli kami rawat. Ibu mungkin banyak yang tahu tentang cerita sejarah perjuangan bangsa. Kita ini aja ya Bapak Ibu ya, sharing saja. Mungkin dari kami ada yang belum pas atau kurang paham, nanti mungkin Bapak Ibu lebih paham, monggo kami sharing saja, mungkin gitu. Kemudian ini kami mempunyai koleksinya itu banyak dari senjata-senjata ya Bapak Ibu yang dulu digunakan oleh para pejuang kita dulu. Jadi koleksinya itu lebih kurang 4.300. Kemudian untuk senjatanya sendiri ada hampir 2.500-an. Pak Urip Sumarjo waktu beliau menjabat sebagai kepala staf TKN, dan dari ruang inilah terbentuknya organisasi TKN atau tentara, karena waktu kita merdeka itu belum punya tentara. Yang memerdekakan bangsa kita bukannya tentara, jadi rakyat dengan laskar. Monggo silakan masuk. Maka Pak Urip usul pada Presiden agar dibentuknya organisasi tentara. Beliau mengatakan aneh negara jondel tentara. Mengangkat diri juga secara dengan bertahap gimana itu? Bukan dari mengangkat diri gitu. Tinjil udah pakai dulu, saya pernah dengar gitu. Itu gimana itu? Dan mantan laskar. Di ruangan ini pernah digunakan sebagai organisasi di mana Pak Dirman terpilih tempat ini. Untuk menyerahkan senjata, namun juga Donald Sumono dan Bung Tomo rakyat mengadakan senjata berbagai jenis, ada filosofinya perjuangan dari senjata nasional, kemudian senjata rampasan, dan senjata Ini Palagan Ambarawa, pertempuran di Ambarawa, yang dipimpin langsung sebelumnya oleh Pak Dirman, kemudian dipimpin oleh Pak Dirman. Ini sekaligus meyakinkan pemerintah untuk melantik Pak Dirman sebagai Panglima, karena ketika Pak Dirman terpilih itu pemerintah nggak percaya. Bahkan Pak Karno kita seorang itu
pindah ke Bukit Tinggi. Misalkan dokumen-dokumen tadi itu referensinya kalau ibu mau melihat pertempuran, ini referensinya nih. Mau pindah tingkat Palembang 3 atas saja, gitu. Sama. Palembang. Iya. Sama. Mulai sama berapa ini? Ini ada pelabuhan Bali, Kota, Sampang sampai di daerah terakhir dari tengah sawah, pasukan kawan senjata kapal lengkap tanggung kali pun percuma. Daripada mati konyol, berjuang Palembang, kita berjuang Palembang, tapi jasanya mana menenggelamkan kapal dulu di Sungai Musi Palembang, menenggelamkan 5 hari 5 malam di Sungai Musi. Nanti katakan partinya, ini maaf ya Bu, mungkin jenengan punya versi lain, monggo silakan di. Tapi kami menyampaikan, tapi kami bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mulai virtual namanya sesuatu yang benar-benar sulit, objektif tapi subjektif, tapi kita menyusun seobjektif mungkin. Benar mungkin lebih virtual ya. Jadi mengenai serangan 1 Maret dari kami itu tidak bisa lepas dari 3 tokoh: Pak Dirman, Soekarno dan Tito Soeharto. Tidak bisa lepas dari itu. Jadi pengalaman agresi yang pertama, agresi kedua, Belanda melibatkan pasukan termasuk senjata. Yang di Belanda satu pun tidak ada. Kekuatan mengenai Simbang. Maka setelah malamnya Pak Dirman pun Presiden Soekarno di Tunatung ditunggu 2 jam tidak kembali. Pak Dirman waktu itu boleh melaporkan dan mengizin mengadakan perlawanan Sabria, namun akan hanya mengatakan sebenarnya Panglima dan Tukasa. Banyak sekali pemberontakan, banyak sekali versi, banyak sekali dalih, tapi intinya semua kekuasaan. Cinta. Selama kita itu pengorbanan kita dulu rata-rata berkisar 20 sampai 30 tahun, 23 tahun. 23 tahun. Maka termasuk Pak Dirman itu kan terpilih tuh di usia 29 tahun. J, voting. Voting nih Bu. Biasanya mau aklamasi. Yang tidak ikut hanya putusan dari Surabaya, karena bersamaan dengan 10 November. J. Bukan di Semarang. Ini kalau disampaikan. Kadang-kadang orang taunya Semarang. Pertanggungjawab mereka tidak terima parlemen. Dulu cantik-cantik sudah ikut perang ya. Bukan. Bukan masih kecil ya, masa kemerdekaan. Halo. Tangan-tangannya sekitar. Tidak boleh memegang tangan kita
Meriam zaman Sunan. Sian Meriam Meriam
akan ada panduan tentang isinya musim Gunung Merapi bersama saya. Sambil menunggu yang masih ada di luar, barangkali masih ada yang ada ke toilet, kita terlebih dahulu. Atau sudah masuk semuanya juga, Pak? Sudah? Baik, baik. Kita mulai saja. Di mana waktu itu seorang dan teman juga cukup keras mau mengarah ke Sungai Gendol ini arah luncuran awan panasnya. Jadi awan panas ini juga sering disebut dengan nama awan bergembel karena kenampakannya. Nah, waktu itu arah luncurannya ke Sungai Gendol dengan jarak luncur maksimal mencapai 15 km dari puncak Merapi, menghancurkan beberapa kampung, salah satunya dusun Kinarjo. Ini tempat tinggalnya juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Karena kira-kira di kotak yang paling ujung ini ada tulisan lokasi Mbah Marijan. Disitulah yang paling parah terdampak awan panas, sehingga saat ini tidak boleh lagi digunakan untuk tempat tinggal. Mereka direlokasi di tempat yang lebih aman di sekitaran jarak 10 sampai 12 kilo dari puncak Merapi. Nah, nanti kalau Merapi ini meletus kembali, mereka akan lebih mudah untuk dihentikan. Sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi korban jiwa. Karena dulu di tahun 2010 ini lebih dari 300 orang tewas, termasuk salah satunya juru kunci Merapi. Dipindahkan saja ditata sedemikian rupa seperti persis dengan aslinya gitu. Jadi bahkan debunya ini juga asli dibawa dari sana. Gitu. Jadi ini adalah salah satu rumah warga yang terdampak awan panas. Ini miliknya Bapak Tugiman, pemilik rumah ini. Bahwa Pak Tugiman ini adalah tim besar ya waktu itu, yang mana sedang mengevakuasi warga sekitarnya, tidak sempat untuk membawa harta bendanya sehingga waktu itu terdampak seperti ini. Sini ada 3 sepeda motor, ada 2 tulang sapi, kemudian di situ ada nampak sebuah jam ya, di mana jam itu menunjukkan sekitar setengah 2 pagi. Jadi waktu itu Gunung Merapi ini meletus 3 kali. Iya, meleleh begitu bukan karena suhunya sangat panas. Di waktu itu terjadi 3 kali letusan. Yang pertama di tanggal 26 Oktober, di mana tanggal 26 Oktober ini jarak luncur awan panas hanya 7 km. Kemudian di tanggal 29 letusannya jauh lebih besar, aliran awan panas mencapai 9 km. Puncak Merapi. Salah satunya ini rumahnya Pak Tugiman. Nah, kemudian kalau kita lihat di dapurnya, ini ada beberapa gelas kaca yang tidak pecah, tapi dia berubah bentuk. Nah, perlu diketahui bahwa awan panas atau sering juga disebut dengan nama awan bergembel ini suhunya antara 300 sampai 700 derajat Celcius. Jadi cukup panas dengan kecepatan hingga 70 km per detik. Itu juga ada Magicom itu di bawah sana nampak pergerakan. Kemudian nggak apa-apa karena kalau dari tanah liat itu semakin panas dia malah semakin cerah. Nah, berbeda juga dengan plastik. Nah, ada di pojokan sana itu tangki air water tower yang biasanya dipasang di panas Merapi. Nah, kemudian musim Gunung Merapi ini juga terdampak ada di sekitaran area parkir sampai di bagian atapnya museum ini. Nah, ini juga ada Candi Borobudur terkena abu vulkanik. Jadi abu vulkanik ini sebenarnya bisa merusak candi seperti ini, sehingga ketika aktivitas Gunung Merapi meningkat di level keempat, ini biasanya Candi Borobudur akan ditutup, kemudian ditutup plastik di bagian ininya ya, statusnya seperti ini. Kemudian ini ada juga mobil dan juga hewan ya, sapi. Jadi sekitar lebih dari 2.000 ekor ternak mati waktu itu, dan hanya dibakar di tempat saja ya, karena waktu itu untuk mengevakuasi bangkainya ini cukup sulit dengan aktivitas Gunung Merapi yang masih cukup tinggi. Dan ada foto bekas rumahnya Mbah Marijan, ini ada di sini, daerah Cangkringan sana. Baik, ini gimana? Iya, padahal berbagai masih tanggal 10. Ya. Monggo kita lanjut ke dunia gunung api. Ada banyak gunung api di Indonesia. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada nama-nama gunung api di Indonesia dan juga di dunia. Kalau dipencet tombol ini nanti akan nyala lampunya. Perlu juga
Gak malam ada di sini, saya tunjukin ada. Iya. Baik, Bapak Ibu, jadi di sebelah kanan ini sebagian besar gunung api aktif di dunia. Sedangkan yang di sebelah kiri ini gunung api aktif di Indonesia. Bahwa Indonesia ini memiliki cukup banyak gunung api, totalnya ada 127. Ya, kebetulan Gunung Kidul tidak termasuk gunung api. Kalau kita tersebut dibagi menjadi 3 tipe. Yang warnanya merah ini tipe A. Gunung api setelah tahun 1600 masih mengalami letusan, meskipun hanya terdapat 1 kali saja. Contoh bisa Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Kabupaten Perahu, Semeru, Gunung Kelut, Kawah Ijen, itu termasuk tipe A. Setelah tahun 1600 masih terjadi letusan, masih mengalami letusan, atau disebutnya gunung api tidur. Nah, tidur ini bisa bangun lagi, bisa meletus kembali. Contohnya kalau di Jawa Tengah itu ada gunung dijadikan keempat. Nah, selain itu juga ada Krakatau, atas kaki, kanan Krakatau, Krakatau juga pernah meletus. Rinjani juga pernah meletus juga. Ya, semua gunung api berbentuk strato atau kerucut seperti Merapi. Merapi ini bertipe strato. Kemudian ada gunung api yang berkubah, contohnya Gunung Kelut. Ini berkubah. Ada gunungannya. Ya, ini di kawahnya. Ini sebelum meletus tahun 2014. Tahun 2014 waktu meletus abu vulkaniknya habis juga waktu itu. Nah, ini sebelum meletus dia membentuk kebalapan dulu. Nah, kemudian yang ketiga gunung api berbentuk kaldera. Ini cirinya memiliki kawah yang sangat lebar, diameternya lebih dari 2 km. Contohnya Tambora. Ini memiliki diameter kawah 7 km. Jadi dari sini sampai ujung sana itu 7 km. Kedalamannya 1 km. Akibat dari letusan 18-19 tadi, yang mana dulunya tingginya itu 4.000 meter, sekarang ini tinggal 2.000 meter saja, Gunung Tambora. Yang keempat, gunung api bertipe Mar. Ini jadinya memiliki danau vulkanik, jadi ada airnya di kawahnya. Seperti contoh Kawah Ijen, itu berdanau. Ya, kalau mendaki seperti Gunung Merapi, jadi ya datang saja nanti sampai ke kawahnya seperti ini. Kemudian ketika meletus nanti akan mengalirkan lava seperti Gunung Fernandina. Nah, melalui gambaran ini akan saya jelaskan tentang tipe letusan, bahwa pada dasarnya letusan itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah letusan efusif, yang kedua letusan eksplosif. Letusan efusif itu dicirikan dengan adanya leleran. Jadi kalau meletus ngalir aja ke bawah seperti Gunung Merapi, kemudian Fernandina, ini ngalir aja mengikuti gravitasi. Dan yang kedua adalah letusan eksplosif. Ini biasanya membentuk kalau letusan seperti Sakurajima, kemudian St. Helens. Di sini ada Gunung Cetan, ini eksplosif meledak. Bahkan saking besarnya ledakannya ini mampu untuk menghancurkan tubuh gunung api itu sendiri. Pada tahun 2010 Gunung Merapi meletus dengan 2 tipe sekaligus. Ada efusifnya, ada eksplosifnya. Efusifnya mengalir sejauh 15 kilo, sedangkan eksplosifnya ini membuat letusan setinggi 9 kilo. Tinggi sekali. Abu vulkaniknya menyebar sangat luas. Bahkan waktu itu sampai Tasikmalaya ya, abu vulkaniknya. Ini letusannya. Kemudian yang letusan bawah laut seperti gunung di Jepang kayak ini. Banyak submarin contohnya. Kalau Krakatau ini banyak terdapat bom gunung api, lontaran batu pijar. Jadi seperti ini. Nanti ada contohnya yang sudah dingin di Museum Gunung Api Merapi.
bom gunung api namanya. Baik, kita lanjutkan ke seputar gunung api. Mana? Peru. Ya. Ini yang eksplosif juga ledakan. Biasanya karena dipengaruhi oleh akumulasi gas yang ada di dapur magmanya. Nah, gunung Merapi ini ketika aktivitasnya normal boleh untuk didaki. Untuk saat ini pendakian hanya bisa dilalui dari sisi utara. Klaten itu ada sapu angin, tapi jauh sekali, jadi harus muter. Jadi nanti sampainya di kawasan sebelah sini. Jadi jarak tempuhnya lebih jauh. Dan ini puncak tertingginya. Puncak tertinggi di Gunung Merapi ini dulu disebut dengan nama Puncak Garuda. Bentuknya seperti gambar ini, Puncak Garuda. Jadi Puncak Garuda ini adalah sisa kubah lava Merapi di tahun 1940. Dengan ketinggian kurang lebih 2.986 meter di atas permukaan air laut. Kemudian di tahun 2010 terjadi letusan yang sangat dahsyat sehingga Puncak Garudanya runtuh. Sekarang ini tinggi Gunung Merapi berkurang. Update terakhir ketinggian Gunung Merapi yaitu di 2.905 meter di atas permukaan air laut. Jadi Puncak Garuda sudah tidak ada lagi. Sebagian puncak ini juga hancur. Jadi kira-kira di tahun 2010 kemarin memutarkan material sekitar 130 juta meter kubik. Aman, kita tidak boleh sampai ke puncak karena ini banyak sekali peralatan pengamatan gunung Merapi yang terpasang di sana. Pada tahun 2015 ada 2 orang yang nekat dia naik ke atas. Akhirnya yang satu ini malah terjatuh di kawahnya dan ditemukan tewas. Waktu itu 2015. Untuk saat ini Gunung Merapi ada di level 3 status siaga. Sehingga kalau cuacanya cerah di malam hari bisa kita lihat kondisi Merapi seperti ini. Sering sekali terjadi hujan, awan panas, lava, gitu. Sering. Bahkan setiap harinya ini bisa puluhan hingga ratusan kali. Kunjungan Presiden Soekarno saat berada di salah satu pos pengamatan namanya Pos Babadan. Pos ini yang paling dekat dengan Gunung Merapi, jaraknya hanya sekitar 4,5 kilo saja dari puncak Merapi. Dan sampai saat ini pos ini masih aktif, bahkan menjadi salah satu pos utama pengamatan. Jadi Pak Soekarno waktu itu hadir ke sana di tahun 1954 ditemani orang Belanda ini Pak Gede, para pengamatan. Jadi Merapi ini sampai saat ini masih terus diamati secara intensif. Nanti kita bisa ke sana merasakan gempa bumi, tapi lewatnya depan. Ini alat untuk mencatat gempa. Buatan Jepang ini kecil seperti ini. Kalau yang sekarang kan agak besaran ya, itu bukan buatan Jepang. Jadi ini dulu ya, nanti kertasnya akan dilingkarkan di kuningannya ini, dan nanti ini alatnya akan mencatat. Apabila dalam kondisi tidak ada gempa, garisnya akan berupa garis lurus saja. Kemudian nanti ketika ada gempa dia akan membuat garis naik turun. Nah, ini peralatan saintifik. Yang kedua adalah pengamatan secara visual. Kalau dulu pengamatan visual ini menggunakan kamera foto dan teropong saja, saat ini Gunung Merapi dipasang juga CCTV. Jadi di Gunung Merapi itu ada CCTV-nya. Bahkan di atas kawahnya juga terpasang CCTV. Sehingga nanti menggunakan para pengamat untuk melihat kondisi puncak ataupun kitaran dari Merapi. Bukan, jadi kamera seperti yang ada di bangunan begitu. Di atas kawahnya seperti ini ada CCTV-nya. Di sekitaran sungainya ada CCTV-nya. Banyak. Ya, jadi ada kamera pos Babadan bisa semuanya. Kemudian ada endapan awan panas. Jadi awan panas yang sering diberi nama Gembel itu sebenarnya warnanya akan panas. Jadi mampu menunjukkan apa yang kita. Tapi ketika sudah dingin seperti ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar bangunan. Jadi batu bata ini bagus. Jadi jangan dilihat pejabat tapi itu namanya bom gunung api. Itu lontaran batu pijar yang seperti kembang api tadi. Lontarannya segede-gede itu. Bahkan ada yang kalau ini ada lava. Jadi lava itu ketika keluar masih berupa Merapi ini. Merupakan bagian dari evolusinya Merapi. Yang paling kuat di Gunung Bibi. Usianya lebih dari 400 tahun yang lalu. Itu ada di Boyolali. Kemudian ada suku Lawangan ini 60.000 tahun yang lalu. Selowopo ini di Kedalaman
Nah, daerah sini itu waktu itu sedang ada orang yang berjaga di kawasan wisata ini. Kemudian terdengar sirine tanda bahaya. Jadi bunyinya sirine sampai mereka meninggalkan lokasi ini sebenarnya masih cukup banyak waktu, apalagi menggunakan sepeda motor. Tapi dua orang ini memilih masuk ke dalam bunker, karena bunker ini dulu dibangun untuk melindungi darurat dari awan panas dan belum pernah diuji coba sama sekali. Akhirnya mereka masuk, meskipun sudah diperingatkan untuk segera keluar dan pergi dari situ, mereka tetap masuk ke sana. 3 lama kemudian aliran awan panas menimbun mereka dengan ketebalan hingga 7 meter. Jadi sudah di dalam bunker, masih tertutup material tebal 7 meter. Dia tidak bisa membuka pintunya. Akhirnya mereka ditemukan dalam kondisi tewas ya, karena saat itu juga kita melakukan evakuasi ini kesulitan. Permukaan ini rata-rata sampai 500 derajat Celcius. Nah, kemudian di dalam bunker itu ketika dibuka, di dalam ruang bunker itu 3 hari kemudian masih di 700 derajat Celcius. Nah, 1 orang ditemukan sudah luka bebas. Orang ini yang tahun sekali dipimpin oleh Guru Kunci. Kalau dulu Mbak Marisa, saat ini dipimpin Guru Kunci yang baru. Ini Mbak Marisa dan Mbak Marisa. Masih orang Prasowo. Ini orang yang sebagai Guru Kunci. Jadi sebenarnya akan membawa semua dan juga hasil pertanian yang membawa ke terapi. Karena hasil pertanian ini juga menjadi 3, ada sepanjang jalan yang sisi kiri ini bisa bergetar. Mohon tetap di jalannya saja, jangan